Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video edukasi ini. Dengan judul Learn from the Basics, Anestesi Neuraxial, dengan pembimbing yang terhormat Dr. Rizal Zainal, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, subspesialis manajemen nyeri konsultan, FIPM, Fiskua. Learning objektif yang akan dicapai pada video edukasi ini mencakup 11 poin, yaitu 1. Memahami peran anestesi neuraxial dalam praktik anestesi. 2. Memahami anatomi kolumna vertebralis dan medula spinalis serta struktur di sekitarnya. 3. Memahami mekanisme kerja blokade somatik dan otonom. 4. Memahami manifestasi kardiovaskular, paru, gastrointestinal, urologi, dan metabolik endokrin dari anestesi neuraxial. 5. Memahami indikasi dan kontraindikasi pada blok spinal dan epidural. 6. Memahami pertimbangan klinis anestesi neuraxial pada pasien yang menjalani terapi agen antikoagulan dan antiplatelet. 7. Memahami pertimbangan teknis, posisi pasien dan teknik anestesi neuraxial yang benar. 8. Memahami penilaian tingkat blokade, peralatan, dan agen anestesi spinal, epidural, dan kaudal. 9. Memahami komplikasi anestesi neuraxial. Bahasan pertama adalah peran anestesi neuraxial. Morbiditas pasca operasi dapat dikurangi ketika blokade neuraxial digunakan secara tunggal atau dikombinasikan dengan anestesi umum. Pada populasi pasien lansia sakit, anestesi spinal dengan sedikit atau tanpa sedasi intravena dapat mengurangi kemungkinan delirium atau disfungsi kognitif pasca operasi. Anestesi spinal dapat menyebabkan hipotensi dan bradikardia. Anestesi umum dapat mendepresi fungsi kardiovaskular sehingga mengakibatkan hipotensi. Penggunaan anestesi neuraxial tunggal atau bersama anestesi umum dapat mengurangi komplikasi pulmonar, kebutuhan backup ICU, kejadian tromboemboli, dan infeksi pada luka operasi. Pada populasi pasien obstetri, persalinan sesar paling sering dilakukan dengan anestesi spinal atau epidural. Studi populasi besar di Inggris Raya dan Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa penggunaan teknik anestesi regional untuk persalinan sesar dikaitkan dengan morbiditas dan mortalitas ibu yang lebih rendah dibandingkan dengan anestesi umum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai anestesi neuraxial, kita perlu memahami terlebih dahulu anatomi kolumna vertebralis dan medula spinalis. Kolumna vertebralis terdiri dari 7 tulang servikal, 12 tulang torakal, 5 tulang lumbal, dan 5 tulang sakral, serta tulang koksigeal kecil yang secara satu kesatuan struktur menyokong tubuh, melindungi medula spinalis dan saraf, serta memungkinkan pergerakan tubuh yang luas. Tulang vertebra berbeda dalam bentuk dan ukuran di berbagai tingkatan. Cincin berongga terletak anterior dari korpus vertebra, lateral dari pedicle dan processus transversus, dan posterior dari lamina dan processus spinosus. Saat ditumpuk secara vertikal, cincin berongga menjadi kanalis spinalis sebagai tempat medula spinalis dan pembungkusnya berada. Pada setiap level tulang vertebra, terdapat sepasang serabut saraf medula spinalis yang keluar dari sistem saraf pusat melalui foramina intervertebralis yang terbentuk dari lekukan pada pedicle. Serabut saraf medula spinalis anterior dan posterior menyatu lalu keluar dari kanalis spinalis melalui foramina intervertebralis dan membentuk saraf spinalis dari level C1 sampai S5. Pada sisi anterior, korpus vertebra dan diskus intervertebralis terhubung oleh ligamentum longitudinal anterior dan posterior. Pada sisi posterior, ligamentum flavum, ligamentum interspinosus, dan ligamentum supraspinosus menyokong keseimbangan kolumna vertebralis. Kanalis spinalis berisi medula spinalis dan pembungkusnya, yaitu meninges, jaringan lemak, dan plexus vena. Meninges terdiri dari 3 lapisan, yaitu pia mater, arachnoid mater, dan dura mater yang merupakan bagian yang berlanjut dari kranial. Cairan cerebrospinal mengalir di antara pia mater dan arachnoid mater pada ruang subarachnoid. Medula spinalis terbentang dari foramen magnum sampai setinggi ujung tulang lumbal L3 pada bayi yang akan semakin memendek seiring bertambahnya usia sampai setinggi pangkal tulang lumbal L1 saat dewasa. Selanjutnya mari kita bahas suplai darah arteri medula spinalis. Suplai darah ke medula spinalis dan akar sarafnya berasal dari 1 arteri spinalis anterior dan 2 arteri spinalis posterior.
Arteri spinalis anterior merupakan cabang dari arteri vertebralis di basis krani dan berjalan ke bawah sepanjang permukaan medula spinalis dan menyuplai 2/3 bagian medula spinalis. Arteri spinalis posterior merupakan cabang dari arteri cerebellar inferior posterior dan berjalan ke bawah sepanjang permukaan dorsal dari medula spinalis yang terletak medial dari akar saraf dorsalis dan menyuplai darah 1/3 bagian medula spinalis. Arteri spinalis anterior dan posterior menerima aliran darah tambahan dari arteri interkostalis pada arteri lumbar dan toraks di abdomen. Mekanisme aksi blok neraksial memiliki lokasi kerja utama, yaitu di akar saraf somatik dan otonom, setidaknya selama onset awal blokade. Pada blok somatik, dengan mengganggu transmisi aferen dari rangsangan nyeri dan menghilangkan impuls eferen yang bertanggung jawab untuk tonus otot rangka, blok neraksial memberikan kondisi operasi yang sangat baik. Blokade diferensial biasanya menghasilkan blokade simpatis yang dinilai dari sensitivitas suhu, yang mungkin 2 segmen atau lebih cepalat daripada blok sensorik yaitu nyeri dan sentuhan ringan maupun blok motorik yaitu gerak otot. Sedangkan pada blok otonom, gangguan transmisi otonom eferen pada akar saraf medula spinalis selama blok neraksial menghasilkan blok outflow simpatis di torakolumbar dan blok outflow parasimpatis di kraniosakral. Respon fisiologis terhadap blokade neraksial dihasilkan dari penurunan tonus simpatis atau tonus parasimpatis, atau keduanya. Selanjutnya kita bahas manifestasi dari blok neraksial. Yang pertama adalah manifestasi kardiovaskular. Blok neraksial menghasilkan penurunan tekanan darah yang bervariasi yang dapat disertai dengan penurunan denyut jantung. Efek kardiovaskular yang merusak harus diantisipasi dengan mengambil langkah untuk meminimalkan derajat hipotensi. Bolus cairan intravena 5-10 ml per kilogram berat badan dapat membantu pasien yang memiliki fungsi jantung dan ginjal yang adekuat untuk dapat menangani beban cairan setelah efek blok hilang. Bradikardia yang berlebihan atau bergejala harus ditangani dengan atropin, dan hipotensi harus ditangani dengan vasopresor. Yang kedua adalah manifestasi pulmonar. Perubahan fisiologis paru biasanya minimal pada blok neraksial dikarenakan diafragma diinervasi oleh nervus phrenicus dengan serabut saraf yang berasal dari C3 sampai C5. Blok neraksial harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan cadangan pernapasan yang terbatas. Analgesia epidural toraks pasca operasi pada pasien berisiko tinggi dapat meningkatkan luaran paru dengan menurunkan kejadian pneumonia dan gagal napas, meningkatkan oksigenasi, dan mengurangi durasi dukungan ventilasi mekanis. Yang ketiga adalah manifestasi gastrointestinal. Analgesia epidural pasca operasi dengan anestesi lokal dan opioid sistemik minimal mempercepat kembalinya fungsi gastrointestinal setelah prosedur abdomen terbuka. Yang keempat adalah manifestasi traktus urinarius. Anestesi neraksial pada tingkat lumbal dan sakral memblokir kontrol simpatis dan parasimpatis dari fungsi kandung kemih yang menyebabkan retensi urin, sehingga harus diperiksa adanya distensi kandung kemih pasca anestesi neraksial. Jika kateter urin tidak dipasang selama periode preoperatif, disarankan untuk menggunakan anestesi lokal dengan durasi terpendek dan volume cairan IV minimal. Yang kelima adalah manifestasi metabolik dan endokrin. Blokade neraksial dapat memblokir sebagian selama operasi abdomen atau toraks invasif besar, atau memblokir total selama operasi ekstremitas bawah terhadap respons stres neurondokrin. Blok neraksial harus dilakukan sebelum insisi dan dilanjutkan post-operatif. Pertimbangan klinis umum pada blok spinal dan epidural memiliki indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya adalah sebagai anestesi primer. Blok neraksial telah terbukti paling berguna pada operasi abdomen bagian bawah, inguinal, urogenital, rektal, dan ekstremitas bawah. Operasi tulang belakang lumbal juga dapat dilakukan dengan anestesi spinal. Kontraindikasi absolutnya adalah infeksi pada lokasi injeksi. Tidak ada konsen dari pasien, koagulopati atau diatesis perdarahan lain, hipovolemia berat, dan peningkatan tekanan intrakranial. Kontraindikasi relatifnya adalah kondisi sepsis, pasien tidak kooperatif, defisit neurologis yang sudah ada, lesi demyelinasi, lesi stenosis katup jantung, obstruksi aliran keluar ventrikel kiri, dan deformitas spinal yang berat. Kontraindikasi yang masih menjadi kontroversi yaitu riwayat operasi punggung tepat di lokasi injeksi, pembedahan dengan banyak komplikasi, durasi operasi yang lama dan potensi kehilangan banyak darah,
serta manuver operasi yang dapat membahayakan pernafasan. Blok neraksial yang dilakukan pada pasien yang menjalani terapi antikoagulan atau antiplatelet menjadi tantangan tersendiri. 1. Antikoagulan oral. Pasien yang menerima terapi warfarin harus memiliki nilai PT dan INR yang normal dan didokumentasikan sebelum blok dilakukan, kecuali obat telah dihentikan selama berminggu-minggu. Periode penghentian obat hingga 5-6 kali interval waktu paru obat mungkin diperlukan untuk menghindari peningkatan risiko perdarahan. Antikoagulan oral baru dapat dilanjutkan 24-48 jam setelah prosedur neraksial atau pelepasan kateter epidural. Penggunaan agen antikoagulan oral terbaru seperti dabigatran, penghambat trombin direct, dan rivaroxaban serta apisaban, penghambat faktor 10A, sering ditemui pada praktik klinis dengan mekanisme aksinya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. 2. Antiplatelet oral. Aspirin dan NSAIDs lainnya tidak meningkatkan risiko hematoma spinal baik dari prosedur anestesi neraksial maupun pencabutan kateter epidural. Sebaliknya, agen antiplatelet lain yang lebih kuat daripada aspirin harus dihentikan dahulu sampai efeknya menghilang, kemudian blok neraksial bisa diberikan. Masa tunggu tiap agen antiplatelet berbeda-beda. Tiklopidin 10 hari, clopidogrel 5-7 hari, prasugrel 7-10 hari, ticagrelor 5-7 hari, apciximab 24-48 jam, dan eptifibatid 4-8 jam. 3. Heparin standar tidak terfraksi atau UFH. Pada pasien yang menerima UFH sistemik intraoperatif, blok atau pelepasan kateter dilakukan minimal 1 jam sebelum atau 2-4 jam setelah pemberian dosis UFH dan status koagulasi harus dinilai sebelum prosedur. Anestesi neraksial harus dihindari pada pasien dengan dosis terapeutik UFH intravena dan dengan peningkatan APTT. 4. Heparin berat molekul rendah atau LMWH. Banyak kasus hematoma spinal dikaitkan dengan anestesi neraksial pada pasien yang mendapat terapi LMWH enoxaparin di Amerika Serikat sehingga penggunaan lebih dari 4 hari harus dicek kadar trombositnya. Blok neraksial harus ditunda minimal 12 jam setelah pemberian dosis LMWH rutin. Terapi LMWH 1 kali sehari maupun 2 kali sehari dapat diberikan minimal 12 jam setelah blok neraksial, termasuk pemasangan kateter epidural. Pencabutan kateter epidural dilakukan minimal 12 jam setelah dosis LMWH intraoperatif atau 4 jam sebelum terapi LMWH dosis berikutnya. 5. Terapi fibrinolitik atau trombolitik. Anestesi neraksial tidak boleh dilakukan jika pasien telah menerima terapi fibrinolitik atau trombolitik. 6. Pertimbangan anestesi obstetrik. Dapat dilihat alur tata laksana pada bagian sebelah kiri untuk prosedur neraksial pada pasien obstetrik yang menerima UFH dan pada bagian sebelah kiri untuk prosedur neraksial pada pasien obstetrik yang menerima LMWH. Pertimbangan teknik anestesi neraksial dijabarkan sebagai berikut. Pasien terjaga atau tertidur, fungsi toraks dan servikal, kecuali dalam keadaan yang tidak biasa, hanya boleh dilakukan pada pasien yang sadar dan responsif. Blok neraksial pediatrik, khususnya blok kaudal dan epidural, biasanya dilakukan dengan anestesi umum. Pertimbangan teknis seperti blok neraksial hanya boleh dilakukan di fasilitas dengan peralatan dan obat-obatan emergensi serta pemberian oksigen tambahan melalui face mask atau nasal kanul diperlukan untuk menghindari hipoksemia. Persyaratan pemantauan minimum meliputi tekanan darah, denyut nadi, dan saturasi oksigen untuk analgesia persalinan. Pemantauan blok yang diberikan pada anestesi bedah sama dengan anestesi umum. Anatomi permukaan. Garis khayal yang terbentuk dari krista iliaka superior kiri dan kanan digunakan untuk mengidentifikasi prosesus spinosus L4 yang biasanya teraba dan membantu menentukan garis tengah. Dengan fleksi tulang belakang maksimum, jarum diarahkan sedikit cepalat, sedangkan untuk blok toraks, jarum harus lebih miring secara signifikan untuk masuk ke ruang epidural toraks. Pada orang kurus, sakrum mudah teraba, dan hiatus sakral dirasakan turun tepat di atas atau di antara celah gluteal dan di atas tulang ekor, yang menentukan titik masuk blok kaudal. Posisi pasien. Yang pertama yaitu posisi duduk. Garis tengah atau midline seringkali lebih mudah diidentifikasi ketika pasien duduk daripada ketika pasien berada dalam posisi lateral decubitus, terutama pada pasien obesitas. Caranya, pasien duduk dengan siku bertumpu pada paha atau bedside table, atau dengan memeluk bantal.
Fleksi tulang belakang memaksimalkan area target antar prosesus spinosus dan tulang belakang menjadi lebih ke permukaan. Yang kedua yaitu posisi lateral decubitus. Sering dipakai pada blok neuraksial. Caranya pasien berbaring miring dengan lutut ditekuk dan ditarik tinggi ke arah perut atau dada dan posisi dapat dipertahankan dengan bantuan asisten. Yang ketiga yaitu posisi buis atau jackknife. Sering dipakai pada prosedur anorektal dengan larutan anestesi isobarik atau hipobarik. Pendekatan anatomis. 1. Pendekatan midline. Pada anestesi epidural, hilangnya resistensi secara tiba-tiba pada injeksi udara atau salin terjadi saat jarum melewati ligamentum flavum dan memasuki ruang epidural. Pada anestesi spinal, jarum dimasukkan melalui ruang epidural dan menembus membran dura subarachnoid yang ditandai dengan adanya aliran bebas dari CSF. Luasnya blok sensorik dapat dinilai dengan jarum tumpul atau sepotong es. Ultrasonografi terpandu dapat membantu praktisi melakukan blokade neuraksial yang tepat dengan mengidentifikasi tanda anatomis dan ruang antar tulang. 2. Pendekatan paramedian. Teknik paramedian dipilih saat blok epidural dan subarachnoid sulit dilakukan karena pasien sulit diposisikan. Sudut jarum dibuat 10-25 derajat lateral dari sumbu tengah. Seperti yang ditampilkan pada gambar sebelah kanan, jika terlalu medial, biasanya jarum akan menabrak sisi medial lamina, sedangkan jika terlalu lateral, jarum akan menabrak sisi lateral lamina. Selanjutnya kita bahas satu persatu teknik anestesi neuraksial. Yang pertama adalah anestesi spinal. Jarum anestesi spinal tersedia dalam beberapa variasi ukuran, panjang jarum dan jenis ujung jarum. Secara umum dibagi menjadi jarum ujung tajam dan ujung tumpul. Jarum Quincke merupakan jarum ujung tajam dengan lubang injeksi di ujung. Jarum Whittaker merupakan jarum ujung tumpul dengan lubang injeksi di sisi samping. Jarum Sprout merupakan jarum ujung tumpul dengan lubang injeksi memanjang di ujung. Penggunaan jarum ujung tumpul dan diameter kecil meminimalkan insiden post-dural puncture hetes. Kateter spinal dengan ukuran lebih besar untuk anestesi epidural sering digunakan juga untuk anestesi spinal kontinu pasca post-dural puncture yang tidak disengaja selama percobaan anestesi epidural. Teknik spesifik anestesi spinal yaitu dengan pendekatan midline atau paramedian, dengan posisi pasien dalam posisi decubitus lateral, duduk, atau prone. Jarum berpenetrasi dalam dari kulit hingga dirasakan adanya sensasi dua letupan. Letupan pertama saat menembus ligamentum flavum dan letupan kedua saat menembus membran dura arachnoid. Fungsi dural yang berhasil dikonfirmasi dengan menarik stilet dan terdapat aliran bebas CSF melalui jarum. Namun bila memakai jarum berukuran kecil, yaitu kurang dari 25 G, perlu dilakukan aspirasi untuk mengkonfirmasi adanya aliran CSF. Faktor-faktor yang mempengaruhi level blok spinal ditampilkan pada tabel di sebelah kanan. Faktor penting yaitu barisitas larutan anestesi, posisi pasien selama injeksi dan segera setelah injeksi, dosis obat, dan lokasi injeksi. Sementara faktor lainnya, yaitu usia, kondisi cairan cerebrospinal, bentuk tulang belakang, volume obat, tekanan intraabdominal, arah jarum, tinggi badan pasien, dan kehamilan. Agen anestesi spinal yang masih dipakai sampai saat ini hanyalah larutan anestesi lokal bebas pengawet. Penambahan vasokonstriktor seperti agonis alfa adrenergik yaitu epinefrin dengan dosis 0,1-0,2 mg dapat menunda penyerapan anestesi lokal dari cairan cerebrospinal dan memiliki efek analgesia ringan, sehingga meningkatkan kualitas dan memperpanjang durasi anestesi spinal, atau keduanya. Sama halnya dengan penambahan opioid atau klonidin juga dapat meningkatkan kualitas dan memperpanjang durasi blok subarachnoid. Yang kedua adalah anestesi epidural. Teknik anestesi epidural. Blok epidural dapat dilakukan pada tingkat lumbal, toraks, atau servikal. Teknik epidural banyak digunakan untuk anestesi bedah, analgesia obstetri, kontrol nyeri pasca operasi, dan manajemen nyeri kronis. Anestesi epidural onsetnya lebih lambat sekitar 10-20 menit, dan mungkin efek anestesinya tidak sekuat anestesi spinal. Anestesi epidural paling sering dilakukan di daerah lumbar. Teknik epidural toraks lebih umum digunakan untuk analgesia pasca operasi daripada sebagai anestesi primer. Pada gambar dapat dilihat,
Angulasi jarum epidural disesuaikan dengan anatomi vertebra di level servikal, torakal, dan lumbal. Jarum epidural umum ada 3 jenis, yaitu jarum Tohi dengan ujung tumpul dan melengkung, jarum Crawford dengan dinding tipis, ujung tajam dan tidak melengkung, serta jarum Weiss yang bersayap. Jarum epidural yang biasa digunakan berukuran 17-18 G, panjang jarum 3-3,5 inci, dan memiliki bevel tumpul dengan lekukan tegas 15-30 derajat pada ujung. Kateter epidural digunakan untuk infus kontinu atau bolus intermiten. Dengan ukuran kateter 19 atau 20 G dimasukkan melalui jarum epidural ukuran 17 atau 18 G. Teknik spesifik anestesi epidural dapat menggunakan pendekatan midline dan paramedian. Jarum harus berhenti sebelum menusuk dura. Ada 2 teknik yang dapat digunakan. 1. Teknik loss of resistance, yaitu ketika jarum melalui jaringan subkutan dengan stilet sampai menembus ligamentum interspinosus dan terjadi peningkatan resistensi jaringan. Lepaskan stilet atau introducer, lalu masukkan jarum suntik kaca yang diisi dengan garam atau udara yang dipasang ke hub jarum, hingga ujung jarum masuk ruang epidural yang ditandai dengan hilangnya resistensi dan injeksi yang dilakukan bebas tahanan. 2. Teknik hanging drop, yaitu ketika jarum melalui jaringan subkutan dengan stilet sampai menembus ligamentum interspinosus dan terjadi peningkatan resistensi jaringan. Lepaskan stilet atau introducer, isi hub jarum dengan beberapa tetes larutan, lalu jarum perlahan didorong lebih dalam sampai ujung jarum masuk ke ruang epidural yang ditandai dengan beberapa tetes larutan tadi tersedot ke dalam jarum karena adanya tekanan negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi level blok epidural. Dosis anestesi untuk blok epidural berkurang seiring bertambahnya usia akibat penurunan fungsi compliance dan ukuran ruang epidural. Dosis efektif anestesi epidural dipengaruhi oleh faktor tinggi badan pasien terutama dalam penyebaran anestesi epidural ke arah cepalat. Sebagai contoh, pasien pendek hanya memerlukan 1 ml anestesi lokal untuk blok per segmennya, sedangkan pasien tinggi memerlukan hingga 2 ml anestesi lokal untuk blok per segmennya. Penambahan epinefrin dapat memperpanjang efek blok epidural dari anestesi lokal lidocaine, mepivacaine, dan chloroprocaine lebih dari bupivacaine, levobupivacaine, dan ropivacaine. Hal ini disebabkan oleh mekanisme kerja epinefrin yang dapat menunda absorpsi vaskular dan menurunkan kadar obat sistemik puncak dari seluruh anestesi lokal yang diberikan secara epidural. Agen anestesi epidural yang digunakan sama dengan anestesi spinal, yaitu larutan anestesi lokal bebas pengawet. Durasi prosedur yang diharapkan mungkin memerlukan 1. Suntikan tunggal anestesi kerja pendek menengah, yaitu chloroprocaine, lidocaine, dan mepivacaine. 2. Suntikan tunggal anestesi kerja panjang yaitu bupivacaine, levobupivacaine, dan ropivacaine. 3. Pemasangan kateter untuk infus atau bolus intermiten. Gambar sebelah kanan menampilkan konsentrasi, onset, dan kualitas blok sensorik dan motorik yang berbeda-beda dari tiap agen anestesi epidural yang digunakan. Larutan anestesi lokal memiliki pH asam untuk stabilitas kimiawi dan bersifat bakteriostatik. Larutan anestesi lokal yang diformulasikan dengan epinefrin lebih asam daripada tanpa epinefrin. Penambahan natrium bikarbonat sejumlah 1 mg per 10 ml anestesi lokal, segera sebelum injeksi dapat mempercepat timbulnya blokade saraf. Natrium bikarbonat biasanya tidak ditambahkan ke bupivacaine, karena dapat mengendap di atas pH 6,8. Yang ketiga adalah anestesi kaudal. Teknik anestesi kaudal. Anestesi epidural kaudal adalah teknik regional anestesi yang umum digunakan pada pasien anak. Anestesi kaudal melibatkan penetrasi jarum atau kateter melalui ligamen sakrokoksigeal yang menutupi hiatus sakral yang dibentuk oleh lamina S4 dan S5 yang tidak menyatu. Teknik ini digunakan untuk prosedur pembedahan di bawah diafragma, termasuk operasi urogenital, rektal, inguinal, dan ekstremitas bawah. Pasien ditempatkan pada posisi lateral atau dengan 1 atau 2 pinggul tertekuk dan hiatus sakral teraba. Setelah persiapan aseptik, jarum atau kateter intravena ukuran 18-23 masuk pada sudut cepalat 45 derajat sampai terasa letupan. Saat jarum menembus ligamentum sakrokoksigeal, lakukan aspirasi pre-injeksi. Bila aman, maka injeksi dapat dilakukan.
Dosis 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan dari 0,125 sampai 0,25% bupivacain atau ropivacain, dengan atau tanpa epinefrin. Opioid juga dapat ditambahkan, misalnya morfin 30 sampai 40 mikrogram per kilogram berat badan. Prosedur anestesi kaudal dapat dilakukan pada orang dewasa yang menjalani prosedur anorektal. Pasien pada posisi prone jackknife dan diberikan dosis efektif 15-20 ml lidocaine 1,5-2% dengan atau tanpa epinefrin. Selain itu, juga dapat ditambahkan dengan fentanyl 50-100 mikrogram. Selanjutnya mari kita bahas komplikasi dari blok neraksial. Berdasarkan tabel di sebelah kanan, akan dibahas satu persatu komplikasi dari prosedur blok neraksial yang perlu diketahui. Komplikasi terkait respon berlebihan pada agen anestesi neraksial. 1. High neural blockade. Anestesi spinal yang naik ke tingkat servikal menyebabkan hipotensi berat, bradikardia, dan insufisiensi pernapasan. Ketidaksadaran, apnea, dan hipotensi akibat anestesi spinal tingkat tinggi disebut sebagai high spinal, atau bila blok meluas ke saraf kranial, sebagai total spinal. Pengobatan high neural blockade yaitu mempertahankan oksigenasi dan ventilasi arteri real yang adekuat dan menstabilkan sirkulasi. 2. Cardiac arrest. Banyak dari henti jantung ini didahului oleh bradikardia, dan banyak terjadi pada pasien muda yang sehat. Untuk mencegah hal ini terjadi, hipovolemia harus segera diperbaiki serta terapi obat yang cepat untuk hipotensi dan bradikardia sangat direkomendasikan. 3. Retensi urin. Blok anestesi lokal serabut akar S2 hingga S4 dapat menurunkan tonus kandung kemih dan menghambat refleks berkemih. Berikutnya adalah komplikasi terkait prosedur insersi jarum atau kateter. 1. Anestesi atau analgesia yang tidak memadai. Kegagalan atau efek yang tidak adekuat dapat disebabkan banyak faktor, seperti pergerakan jarum selama penyuntikan, insersi lubang jarum yang tidak sempurna pada ruang subarachnoid, injeksi subdural, atau injeksi anestesi lokal pada selubung akar saraf. 2. Injeksi intravaskular. Injeksi IV secara tak sengaja membuat kadar obat dalam serum melonjak tinggi menimbulkan efek sistem saraf pusat seperti kejang dan penurunan kesadaran serta efek sistem kardiovaskular seperti hipotensi, aritmia, kontraktilitas jantung yang menurun, dan asistol. Insidensinya dapat dikurangi dengan melakukan aspirasi jarum atau kateter secara perlahan sebelum injeksi, memakai dosis uji, memakai anestesi lokal dosis bertahap, dan observasi ketat untuk tanda-tanda awal terjadinya injeksi IV seperti tinnitus dan sensasi lidah. Bila terjadi kejadian kardiak arrest akibat injeksi intravaskular, maka antidotumnya adalah pemberian emulsi lipid 20% sejumlah 1,5 ml per kilogram berat badan secara bolus, lalu diikuti dengan infus maintenance 0,25 ml per kilogram berat badan. Ditambahkan pula epinefrin dengan dosis 1 mikrogram per kilogram berat badan. Bila fungsi jantung belum kembali, dapat diberikan lagi emulsi lipid hingga dosis maksimal 10 ml per kilogram berat badan. 3. Anestesi spinal total. Terjadi akibat injeksi intratekal yang tidak disengaja. Untuk mencegahnya, maka lakukan aspirasi perlahan pre-injeksi, penggunaan dosis uji, dan teknik injeksi bertahap. 4. Injeksi subdural. Injeksi subdural dari anestesi lokal dosis epidural menghasilkan gambaran klinis yang serupa dengan anestesi high spinal blockade, dengan pengecualian bahwa onsetnya mungkin tertunda selama 15-30 menit dan blok yang dihasilkan mungkin tidak merata. 5. Nyeri punggung. Saat jarum melewati kulit, jaringan subkutan, otot, dan ligamentum, maka akan menyebabkan berbagai tingkatan trauma jaringan yang dapat menimbulkan nyeri. Jika diperlukan, dapat diberikan acetaminophen atau NSAID sebagai analgesia. 6. Postdural puncture hetes. Setiap penetrasi pada lapisan dura mater dapat menyebabkan postdural puncture hetes atau PDPH. Ciri khas PDPH adalah sakit kepala yang pemicu dan intensitasnya dipengaruhi oleh posisi tubuh. Sakit kepala timbul biasanya 12 hingga 72 jam setelah prosedur dan mudah dikenali. Perawatan konservatif seperti posisi berbaring, pemberian cairan IV atau peroral dan kafein, obat analgesik, dan epidural blood patch merupakan tata laksana yang efektif untuk komplikasi PDPH. 7. Cedera neurologis.
Gejala defisit neurologis postpartum, termasuk neuropati cutaneus femoralis lateral dan foot drop, diakui sebagai komplikasi praanestesi atau analgesia epidural rutin. 8. Hematoma spinal atau epidural. Trauma jarum atau kateter pada vena epidural sering menyebabkan perdarahan ringan di kanalis spinalis. Gejala berupa nyeri punggung dan kaki yang tajam dan dapat disertai kelemahan motorik atau disfungsi sphincter, atau keduanya. 9. Meningitis atau arachnoiditis. Infeksi ruang subarachnoid pada blok beraksial akibat kontaminasi peralatan maupun larutan yang disuntikan. Penempatan kateter yang menetap dapat terkolonisasi dengan organisme kulit sehingga menyebabkan infeksi. Teknik steril yang ketat harus digunakan, terutama pada ruang persalinan, di mana anggota keluarga sering penasaran dengan prosedur untuk mengurangi rasa sakit ibu melahirkan. 10. Kateter epidural patah. Jika kateter patah dan tertinggal dalam ruang epidural, banyak ahli menyarankan untuk membiarkan dan lanjut mengamati pasien. Namun, jika itu terjadi pada jaringan superficial, kateter harus diangkat melalui pembedahan. 11. Abses epidural. Ada 4 tahap klinis klasik dari abses epidural. Tahap pertama, adanya nyeri punggung yang memberat akibat perkusi di atas tulang belakang. Tahap kedua, adanya nyeri akar saraf atau nyeri radikuler. Tahap ketiga, adanya defisit motorik atau sensorik atau disfungsi sphincter. Tahap keempat, adanya paraplegia atau kelumpuhan. Dan yang terakhir adalah komplikasi terkait keracunan agen anestesi. 1. Keracunan sistemik anestesi lokal. Absorpsi agen anestesi lokal dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan level dosis toksik di dalam serum darah. 2. Transient neurological symptoms. Insidensi tersering dikaitkan dengan lidocaine sebesar 12%, tetapi juga telah dilaporkan dengan tetrakain 2%, bupivacaine 1%, mepivacaine, prilocaine, prokain, dan ropivacaine subarachnoid kurang dari 1%. Patogenesis TNS diyakini mewakili neurotoksisitas anestesi lokal yang berkaitan dengan konsentrasi. Demikian video edukasi tentang blok spinal, epidural, dan kaudal ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video edukasi lainnya.